warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mewawancarai tentang rumah Tuan Kadi. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Syafira Dinda dan kawan saya. Nama saya Anissa Kumala. Nama saya Aulia Rifa Syaputri. Nama saya Sri Dewi Ulamsari. Nama saya Kalila Syasyi Kirana. Nama saya Farul Ramando. Kami dari SMK 7 Pekanbaru. Kami mempunyai tugas kelompok dari guru sejarah kami untuk meneliti sejarah rumah Tuan Kadi. Jadi kami di sini ingin mewawancari Bapak untuk perihal rumah Tuan Kadi. Sebelumnya kami mau bertanya, nama Bapak siapa? Nama Bapak Saripudin. Di sini Bapak menjadi apa di rumah Tuan Kadi? Baiklah, terima kasih banyak kepada anak-anak yang telah hadir ke rumah singgah ini dari FSK 7 ya? Iya Pak. FSK 7 jurusan TKJ. Iya. Jadi di sini mungkin dalam rangka pelajaran sejarah ya? Iya. Kurikulum Merdeka. Ya, betul. Iya Pak. Baiklah, Bapak akan menerangkan masalah rumah ini. Sebelumnya Bapak mengenal diri, nama Saripudin. Bapak berdinas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tepatnya di bagian nilai-nilai budaya. Jadi perlu Bapak terangkan masalah rumah kita ini. Rumah ini adalah rumah singgah Tuan Kadi. Dan kebetulan rumah ini adalah rumah mertua Tuan Kadi yang bernama Haji Nurdin Putih, punya anak Fatimah kawin dengan Tuan Kadi. Tuan Kadi ini bukan nama tapi gelar yang dikasih Sultan kepada beliau sebagai Hakim Syariah Islam pada masa itu. Nama beliau adalah Haji Zakaria bin Abdul Muttalib. Berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di desa Lubuk Linai. Jadi rumah ini rumah mertua beliau. Kalau rumah beliau itu tepatnya di belakang STM Muhammadiyah. Nah, itu rumahnya namanya Istana Hinggap. Tapi kalau ke sana itu belum bisa sembarang orang masuk karena masih dikuasai oleh waris. Kalau ini sudah masuk dalam cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Dan rumah kita ini pernah direnovasi sekali tahun 2014, tapi tidak merubah bentuk aslinya. Karena bagaimanapun cagar budaya itu tidak boleh dirubah-rubah bentuknya. Apabila cagar budaya itu dirubah tapi tidak masuk lagi ke dalam cagar budaya. Jadi Bapak di sini sebagai petugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sudah berapa lama Bapak menjadi petugas di sini, Pak? Kalau Bapak di sini lebih kurang 2 tahun sebagai petugas. Kebetulan di sini ada petugas kita 2 orang lagi, namanya Jupel, juru pelihara yang menjaga dan merawat rumah ini. Lanjut ya Pak, pertanyaannya Pak. Bagaimana masyarakat setempat menjaga keberlanjutan fungsi budaya rumah Tuan Kadi ini di era modern yang seperti ini? Menjaga maksudnya? Menjaga rumah ini supaya tidak Rumah ini telah dijaga oleh petugas kita dari dinas. Kalau masyarakat cukup sangat terbantu dengan adanya rumah kita ini, di mana perekonomian masyarakat di sini bisa berputar dengan adanya rumah kita ini. Karena bagaimanapun rumah kita ini sangat bisa membantu perekonomian warga setempat. Dengan cara yaitu pertama sekali mereka bisa membuka usaha seperti makanan, minuman, dan apapun yang bisa mereka jual dalam bentuk itu apapun tadi makanan, minuman, ataupun hasil-hasil dari kerajinan. Contohnya di depan kita itu ada tenunan songket yang mana masih pembuatannya tradisional. Ada songket, ada tanjak, yang bisa dipromosikan kepada pengunjung yang hadir ke rumah kita ini. Karena pengunjung di rumah kita ini bukan hanya warga tempatan, tapi dari mancanegara pun ada. Banyak dari Malaka, Johor, Brunei, Singapura, bahkan ada dari Amerika, Australia. Itu sangat mendukung atau membantu masyarakat setempat dalam perekonomiannya. Roda perekonomian masyarakat terbantu dengan adanya rumah singgah ini sebagai objek wisata dan sebagai cagar budaya. Selain tempat sejarah, ini
bisa dijadikan tempat wisata? Ini sebagai tempat sejarah dan juga bisa dikunjungi sebagai tempat wisata karena ini adalah suatu ikon kota Pekanbaru yang mana ini rumah adat khas Pekanbaru yang masih tersisa. Kalau tidak kita lindungi, itu otomatis rumah ini tidak akan ada lagi berdiri dan bagi anak cucu kita ke depan nanti tidak akan bisa melihat rumah adat khas Pekanbaru itu karena pertama tadi tidak ada perawatan, tidak dibiarkan begitu aja lapuk kan itu. Jadi dengan adanya kehadiran pemerintah untuk merawat rumah kita ini, maka sampai sekarang kita masih bisa melihat bangunan ini dan kedepannya untuk anak cucu kita. Pada tahun berapa rumah Tuan Kadi ini didirikan, Pak? Rumah kita ini sudah cukup sangat tua, yaitu berdiri pada abad 18, tepatnya pada tahun 1895. Jadi kalau 1895 itu sudah lebih dari 1 abad umurnya. Dan rumah kita ini dulu terbuat dari kayu semua. Tak kala Belanda masuk, maka Belanda merubah tiang-tiangnya dari beton dan tangganya dari beton. Jadi kalau tangga itu Belanda yang buat itu pada tahun 1928. Apa nama dari rumah Tuan Kadi yang pertama, Pak? Atau emang namanya dari pertama Tuan Kadi atau ada nama lain sebelumnya? Rumah kita ini rumah mertua Tuan Kadi yang punyanya Haji Nurdin Putih, dan Tuan Kadi pernah tinggal di sini. Kenapa dikatakan rumah singgah? Karena Sultan Siak itu pernah singgah di sini. Tak kala beliau berlayar dari Mempura, Siak Sindrapura sana ke Hulu Tapung, Kabupaten Kampar, dia singgah di sini dan kapal beliau di pinggir Sungai Siak ini. Kalau singgah itu tidak menginap, tapi hanya singgah sebentar, ibaratnya minum kopi, makan roti, segala itu aja. Nah, jadi itulah dinamakan rumah singgah tadi. Nah, disinilah Tuan Kadi dulu pertama tinggal di rumah mertua beliau ini, dan di beliau sering bolak-balik Siak Pekanbaru karena dia bertugas di kerajaan Siak Singapura sebagai pegawai Kesultanan Siak. Kenapa rumah Tuan Kadi ditetapkan sebagai cagar budaya, Pak? Karena itu tadi, rumah ini sangat bersejarah. Pertama sekali pernah disinggahi oleh Sultan. Jadi apabila suatu cagar budaya itu diangkat ataupun dipromosikan, tentu ada sejarah dari rumah tersebut. Tentu ada orang yang sangat tokoh, sangat penting yang pernah singgah di rumah ini. Banyak rumah yang tua-tua tapi tidak pernah disinggahi oleh tokoh, tidak bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Karena ini rumah pernah disinggahi oleh seorang sultan, orang tokoh yang sangat penting, maka diangkatlah sejarahnya sebagai cagar budaya. Dan rumah kita ini membedakan dengan rumah biasa dindingnya. Nah, bentuk dindingnya itu berbeda dengan rumah biasa, bentuknya berdiri. Itu menandakan yang punya rumah ini saudagar kaya ataupun bangsawan. Beda dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa kan dindingnya kayak rumah Upin-Ipin itu kan. Ya. Nah, beda. Apakah ada perubahan fungsi dari rumah Tuan Kadi dari masa ke masa, Pak? Fungsinya tidak ada. Fungsinya itu tadi untuk pertama kali orang mencari datang kemari untuk menanyakan sejarah dari rumah ini dan juga sebagai objek wisata. Fungsi lain dari rumah ini tidak ada. Paling di event-event tertentu itu pun tidak pun di sini buat acara, tapi di halaman seperti menyambut bulan puasa, belimau, mati belimau. Jadi rumah Tuan Kadi ini sebagai ikon, sebagai latar belakang dari acara itu. Nah, di sinilah dulu cikal bakal kota Pekanbaru. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Nah. Apa sejarah dan latar belakang berdirinya rumah Tuan Kadi ini? Jelaskan, Pak. Latar belakang rumah ini hanya rumah masyarakat biasa. Tak kala waktu itu mertua Tuan Kadi itu ada seorang saudagar kadi. Hanya itu aja, karena kebetulan anak dari Haji Nurdin Putih ini kawin dengan Tuan Kadi. Nah, disitulah makanya muncul sejarah dan pernah pula disinggahi oleh Sultan rumah ini sebagai ada sejarah penting di dalam rumah. Itu menandakan rumah tadi yang ditanya itu. Itu saja, Pak. Jadi udah ngerti semua itu yang Sudah mendapat.
Rumah ini berdiri tahun? Tahun abad ke-18. Tepatnya tahun? Tahun 1000 berapa tadi? Abad ke-18. 1895. 1895. Yang punya rumah ini Tuan Kadinya sendiri, mertua. Siapa nama mertuanya? Fat. Mungkin tadi. Masih cepat lupa. Masih muda. Haji Nurdin Putih. Haji Nur. Punya anak Fatimah, kawin dengan Tuan Kadi. Tuan Kadi ini gelar, bukan nama ya. Tapi gelar yang dikasih sultan kepada beliau sebagai hakim syariat Islam. Dan bisa juga menikahkan orang. Nah, itu sejarahnya. Berasal dari Sumatera Utara, nama desanya Lugu Pingai. Lugu Pingai. Tangga itu berdiri tahun? Bapak nggak ada jelasin tahun? Ada tadi 1928. Itu ada di tiang itu tanggal bulan tahunnya. Iya, nanti kami foto. Nah, itu. Jadi komputer jaringan ya? Iya, Pak. Kok bisa lari ke sejarah? Karena di setiap pelajaran itu ada pelajaran sejarah, Pak. Dasarnya? Iya. Oh, dasarnya itu Jadi ada sekolah ilmu sejarah. kayak gitu. Betul, sejarah itu kita tidak boleh lupa ya. Iya, Pak. Bagaimanapun, kita ini semua pasti ada sejarahnya. Dan presiden kita pertama dulu kan juga mengatakan jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Iya. Itu sangat penting ya. Apalagi zaman sekarang teknologi canggih, sejarah jangan dilupakan. Oke? Iya, Pak. Nah, itu ya. Iya, Pak. Sekian dari kami. Terima kasih ya, Pak, atas wawancaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.